Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, para sahabat-sahabat media Eljon yang berbahagia, dan para pemirsa setia Eljon dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Praiga Mulyo, dalam acara Indonesia Business Forum. Hari ini begitu sangat istimewa dan sangat luar biasa, karena kita sudah mendapatkan narasumber yang begitu berkompetensi. Dan yang menjadikan lebih sempurna, hari ini kita kedatangan Sri Kandi Indonesia masa kini. Wah, bukan main. Jarang sekali nih Sri Kandi bisa hadir ya, karena kesibukannya. Beliau adalah Ibu Kanya Laksmi Sidarta. Selamat datang Ibu, senang sekali bisa hadir bergabung di acara talk show kita pagi ini. Terima kasih sudah diundang, saya juga senang. Ya, beliau adalah wakil ketua bidang komisi tetap untuk koordinasi para asosiasi bidang perkebunan dan pertanian. Wah, satu bidang yang hari ini memang cocok banget nih, Ibu Laksmi. Beliau adalah Sri Kandi multi talenta dan siap dengan multitasking kelihatan. Menarik sekali kan? Nah, lalu yang kedua ini guru saya, orang tua saya, Bapak Insinyur Darmono Tani Wiryono, Master of Science, PhD, seorang akademisi, seorang peneliti, tetapi kalau diintip ternyata juga entrepreneurs. Beliau mengembangkan sawit ya, minyak sawit merah Indonesia. Wah, berarti lengkap nih. Ya, artinya ya peneliti, ya akademisi juga entrepreneurs. Saya dengar juga Ibu Laksmi entrepreneur, semua beliau nggak mau sebut-sebut katanya di CV-nya, tapi sebetulnya entrepreneur juga ya, makanya ada di Kadin ya. Nanti kita tanya dulu nih, kok bisa ada di Kadin gitu ya. Nah, yang inilah yang kita tunggu-tunggu ini, Bapak Doktor Insinyur Gulat Manurung Medali Emas. Aduh, ini seorang sudah lengkap nih, semua jenjang pendidikan diambil ya. Jadi pantas lah kalau petani 43% pegang saham industri sawit, rasanya memang seorang dokter harus ada di situ. Tidak hanya seorang sarjana. Mantap. Selamat datang Pak Gulat, senang sekali, Ketua Umum dari Apkasindo. Senang sekali. Nah, baiklah para pemirsa Eljon yang berbahagia, tidak berlama-lama, saya ingin cuma mau ngintip dulu nih perjalanannya Sri Kandi kita, Sri Kandi masa kini, Sri Kandi Indonesia yang multi talenta, multitasking. Gimana ceritanya kok tiba-tiba hari ini berpindah haluan nih ya. Padahal dulu kan kita tahu ya Pak Darmono, Pak Gulat, beliau ini adalah penggiat juga di industri perkebunan sawit. Hari ini tiba-tiba pindah ke perdagangan dan industri. Ada apa sih sebetulnya? Nah, boleh cerita 2 menit lah Bu, silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih sudah diundang untuk berbagi cerita gitu. Kalau mau dibilang kenapa saya ada di sini, kenapa saya profesinya barangkali sekarang menjadi seperti ini, ya inilah perjalanan ya. Perjalanan kan kecintaan terhadap sawit. Cinta banget nih saya ini sama petani sawit gitu ya. Jadi bahwa saya kan awalnya memang menjadi karyawan ya, karyawan dari satu perusahaan perkebunan, kebetulan ada sawit dan karet waktu itu ya. Nah, itu membuat saya menjadi aktif di dunia persawitan, ketemulah saya dengan berbagai pihak termasuk Pak Gulat ini gitu ya. Nah, kami ini kan dari korporasi, saya juga bingung kenapa sih pembagian kita itu selalu bilangnya perkebunan besar itu milik negara, milik swasta, sama petani gitu ya. Itu pertanyaan menggelitik yang terus menerus sampai sekarang itu kasarnya mengganggu di kepala. Saya selalu bilang sama teman-teman petani bahwa petani itu bukanlah petani seperti pada umumnya, mereka adalah pengusaha individu yang mempunyai mental tentu saja lebih berani daripada korporat kan gitu. Nah, itu barangkali kecintaan saya di dunia sawit, kemudian dengan berjalannya kesempatan, saya bergaul dengan berbagai pihak, saya barangkali sudah berhenti menjadi karyawan suatu perusahaan. Saya mulai berpikir bagaimana menjadi pengusaha barangkali keren-kerennya gitu ya. Nah, jadi kalau mau dibilang pengusaha ngeri kali gitu ya, kayaknya kok modal saya besar banget gitu. Tetapi kalau kita menjadi dalam tanda petik karyawan, kita kan orang suruhan ya gitu ya. Kalau kita menjadi
walaupun kita manajemen gitu ya, tetapi tentu saja masih ada pemilik yang lebih punya power lebih besar gitu. Nah, sekarang saya mencoba lah gitu ya untuk menjadi dalam tanda petik pengusaha yang bisa melihat secara helikopter view gitu. Jadi tentu saja di sini kita membuktikan secara teori ada naik turunnya tuh di mana gitu. Karena kan kalau sebagai karyawan hidup saya nyaman, tiap bulan saya dapat gaji gitu ya. Tapi kalau sebagai pengusaha saya mikirin gimana caranya semua ini bisa berjalan lancar, bisa bayar gaji, segalanya sustain gitu kan. Nah, jadi itulah barangkali perjalanan hidup saya dan menjadi Kadin ya, karena kan mewakili perusahaan ini ya, insya Allah dengan saya di Kadin kita bisalah memperjuangkan apa yang telah saya tekuni, jalani, hadapi di sepanjang karir saya sebelumnya gitu. Jadi yuk kita sama-sama memberikan masukan, barangkali dengan disuarakannya di Kadin di mana dagang dan industri ini bisa lebih didengar. Karena kalau saya lihat kelemahan kita selama ini di mana? Di dagang, Pak. Di dagang ya, oke. Ya, dagangnya itu relatif masih perlu banyak bantuan lah. Kalau dibilang orang pinter banyak, Pak. Cuman orang pinternya menyebar gitu. Jadi tidak berjuang bersama-sama supaya Indonesia ini bisa berdagang lebih bermartabat. Nah, ini yang barangkali motivasi yang saya coba bawakan di dalam posisi saya sebagai Kadin, karena di situ kan ada mengurusi para asosiasi. Ini seperti Pak Gulat ini punya asosiasi, punya pasukan banyak nih. Pak Darmono itu juga asosiasi, pasukannya banyak. Nah, ini asosiasi-asosiasi ini kita kumpulkan, kita bersuara dalam satu katakanlah irama yang lebih besar gaungnya, insya Allah. Itulah yang mendasari kenapa saya ada di Kadin saat ini. Alhamdulillah, amin. Berarti tetap hatinya ada di sawit, Bu ya, untuk memperjuangkan industri sawit lebih bermartabat. Nah, baik. Menarik sekali ya, kalau artinya kita sudah punya kawan yang sudah nyebrang tetapi tidak memutus jembatan, tetapi mempersiapkan strategi baru di ujung sana. Begitu ya Pak Darmono ya, Pak Gulat ya. Baiklah. Nah, kalau Pak Gulat, saya rasa para pemirsa yang setia sudah mengenal siapa beliau, dibandingkan juga dengan Pak Darmono. Nah, sebelum saya ke Pak Gulat, saya mohon izin nih ke Pak Darmono dulu, seorang yang dituakan di masyarakat kelapa sawit Indonesia, yang punya kompetensi, yang punya pengetahuan begitu luas tentang sawit, ingin sedikit menanyakan. Pak, kelihatannya sawit itu makin hari makin seksi. Ya, Ibu Sri Mulyani mengatakan tulang punggung Indonesia 2021 dan 2022 adalah karena ekspor. Kalau kita bicara ekspor, rasanya ekspor yang paling besar dari sebuah subsektor yaitu adalah sawit. Ya. Nah, kira-kira Pak Darmono, ke depannya sawit masa depan atau masa depan sawit Indonesia mau seperti apa sih Pak? Kok kelihatannya ini kita begitu seksi, tapi menjadi target yang sangat mudah gitu ya. Bukan moving target, tetapi target yang mudah sekali ditembak oleh siapapun yang merasa punya kepentingan. Gimana Pak Darmono melihat sawit masa depan dan masa depan sawit? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Yuda pada acara yang saya kira sudah berkali-kali ya kita bertemu, dan juga Pak Gulat ya. Saya kira ya. Tadi karena sawit seksi tadi, sawit seksi, selalu bertemu bicarakan sawit Pak Yuda ya. Jadi tadi sebelum lupa saya menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bu Laksmi ya. Kita itu kan tadi ada perkebunan negara, perkebunan swasta, dan perkebunan rakyat. Dan ini sebenarnya saya akan sampaikan bahwa kalau itu dibilang bisnis ya, agribisnis sawit yang sudah mapan itu adalah agribisnis sawit milik negara, ya kan? Kemudian agribisnis sawit milik swasta, korporasi. Ya. Kemudian bagaimana dengan agribisnis? Jadi kita jangan sebut lagi perkebunan rakyat. Ini agribisnis sawit milik rakyat. Jadi saya kira ke depan itu Pak Yuda, bagaimana keberhasilan kita untuk mengangkat ini sawit rakyat itu tidak hanya sekedar perkebunan, tetapi sebagai satu industri ya, industri ya, yang dalam
cakupan agribisnis. Jadi pemikirannya harus sudah ke agribisnis. Saya kira itu. Jadi masa depan sawit Indonesia lah tergantung kepada petani kita. Pak Gulat ya setuju ya. Jadi kalau ini petaninya kita nanti berikan platform yang memang kita sengaja mengangkatnya, itu Indonesia akan jauh lebih jaya lagi untuk sawit ya. Saya kira itu. Oke, baik Ya. Pak. Artinya masa depan sawit harus menjadi sebuah industri yang solid ya, yang seperti Betul. Ibu Laksmi katakan, kita harus punya martabat ya, industri yang bermartabat, tidak kalah dalam tingkat perdagangan. Dalam tingkat budidaya rasanya kita tidak diragukan lagi ya. Artinya baik program ekstensifikasi di awal tahun 80-an, sekarang sudah programnya intensifikasi, artinya dari sisi produktivitas kita terus memperbaiki diri. Artinya menjadi sebuah industri. Dan para pemirsa satu lagi Pak Yuda, tadi silakan, ada Pak. belum terjawab tadi mengenai Okay. Kenapa ada hantaman ya, baik Pak. negatif yang dikembangkan itu ya karena tanaman sawit itu lahir ya sudah sustainable. Lahir Jadi sudah kalau sustainable kita ya. bicara sustainability, kita harus selalu komparatif, selalu membandingkan dengan minyak nabati yang lain ya. Kira itu. Jadi kalau sekali lagi sawit lahir sudah sustainable dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Saya kira itu. Ya. Artinya sustainability artinya dia sustainable berkelanjutan karena memperhatikan banyak faktor ya Pak ya. Artinya dan kelihatannya kalau kita kaitkan dengan SDGs, 17 prinsip SDGs saya baca sudah ada 11 prinsip yang dipenuhi oleh industri sawit ya. Artinya lebih dari separuh kita sudah menuju kepada prinsip-prinsip yang diakui oleh dunia dan kita sudah meratifikasinya, yaitu SDGs ya, Sustainability Development Goals yang dicanangkan sejak tahun 87 kalau saya tidak salah. Baik. Para pemirsa Eljon, Pak Darmono juga salah satu tokoh sawit yang terpilih pada saat sawit 110 tahun yang lalu Pak ya. Ada perayaan sawit 110, Pak Darmono terpilih sebagai salah satu tokoh sawit Indonesia. Wah, terima kasih Pak, selamat congratulations atas apresiasi dari dunia sawit Indonesia terhadap Bapak sebagai Ketua Umum MAKSI dan juga sebagai penggiat, peneliti dan sekaligus juga entrepreneurs. Nah, sekarang kita beralih dulu nih ke Pak Gulat sebagai Ketua Umum pemegang saham ya, pemegang saham industri sawit sebesar 43%. Artinya pemegang saham pengendali nih Pak, kalau di sebuah korporasi ya. Kalau tadi Pak Gulat sudah mengatakan sebuah industri, artinya sebuah industri itu ada yang memiliki saham dan 43% menjadi bagian dari pengendali. Tapi Pak Darmono mengatakan bahwa yang sudah mapan itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang disebut oleh Ibu Laksmi tadi, sebuah stigma korporasi, dan satu lagi adalah mungkin BUMN. Nah, kenapa kok industri sawit belum boleh dikategorikan mapan yang ada dari industri sawit rakyat, Pak Gulat? Apa masalahnya? Karena 43% itu sesuatu yang cukup besar dan sudah memegang kendali yang cukup berperan dalam sebuah industri. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, terima kasih Pak Yuda. Salam kepada kita semua, Ibu Lasmi dan Pak Darmono. Jadi saya tertarik sekali yang disampaikan sama Pak Darmono. Saya catat nih, masa depan sawit Indonesia itu ada di petani. Dan ini bukan kali pertama saya dengar. Profesor Bungaran Saragi, Profesor Agus Papahan, dan semua itu guru-guru besar. Nah, di saat yang bersamaan, kita melihat petani itu nggak lebih daripada pelengkap penderita. Nah, ini yang harus kita rubah. Nah, makanya kami dari Apkasindo dengan sekuat tenaga, dengan semangat kami yang masih muda sebagai petani generasi kedua, ingin melihat sawit itu adalah kita, gitu loh. Bukan mereka, bukan korporasi, bukan Bu Lasmi, bukan juga siapapun, tapi kita. Nah, ketika kita, maka tidak ada bedanya. Maka saya selalu sampaikan, kalau kita ingin maju, itu petani yang diperhatikan. Satu hektar itu kebun petani sawit, Pak Yuda, Bu Lasmi, Pak Darmono, itu setara dengan 1.000 hektar lahan korporasi dari aspek sosial ya, ekonomi dan lingkungan. Nah, kalau kita lihat satu persatu,
multiplier sosialnya inilah sebenarnya kata kunci. Makanya mengangkat sawit Indonesia itu sama dengan harus menyamaratakan petani sawit. Menyamaratakan bukan berarti untungnya sama, tidak. Kami juga mengerti kok. Nah, itu mungkin kenapa petani sawit masih belum seperti yang diharapkan, karena memang melihat petani itu masih seperti yang generasi pertama orang tua kami dulu gitu. Nah, itu mungkin Pak Yuda sebagai pengantar ya. Baik, Pak. Artinya kalau kita bicara tadi Ibu Lasmi mengatakan stigmanya ada korporasi, ada rakyat begitu ya. Bahkan di rakyat juga ada stigma antara inti plasma maupun inti rakyat begitu ya, masih terpisah lagi ya. Nah, saya kembali sedikit ke Bu Lasmi. Bu Lasmi, kira-kira Kadin sendiri melihatnya industri perkebunan rakyat ini punya prospek atau masih perlu perhatian khusus? Atau sudah tumbuh sebagai remaja yang seksi tadi, remaja yang seksi dalam masa pubertas yang artinya sudah ingin diakui eksistensinya, yang ingin hadir di tengah-tengah suasana yang sangat pancaroba. Gimana menurut Kadin tentang sawit rakyat? Ya, jadi kita semua banyak yang masih belajar sebenarnya tentang sawit. Karena banyak orang kan taunya barang itu katakanlah satu jenis, sementara sawit itu dari hulu ke hilir. Ya, jadi nggak ada yang membedakan antara kategori seperti pembagian stigma di sawit ini gitu ya. Jadi mereka mungkin banyaknya melihat sebagai produk saja, tidak melihat apakah pengusahanya si A, si B, si C gitu. Nah di sawit juga saya nggak tahu kenapa kok dibedakan antara si A, si B, si C-nya, C-nya itu adalah petani gitu. Nah inilah upaya bersama Kadin, makanya ada sebenarnya bagian yang sekarang saya bidangi itu adalah boleh dibilang divisi baru. Kenapa? Karena dulu asosiasi-asosiasi sebagai dalam tanda petik pemegang sahamnya si Kadin ini itu masuk ke dalam pembagian sektor gitu. Sementara masing-masing kan mencari bentuk sendiri di mana ada asosiasi yang barangkali ruangannya belum mendapat tempat yang katakanlah lebih setara tadi. Nah, ini PR Kadin melihatnya masih banyak gap, makanya kita entry-nya barangkali dimulai dari para asosiasi, di mana asosiasi itu kan yang lebih paham dirinya, ya kan? Ya. Nah, nanti mungkin Pak Gulat abis ini kita bisa bertemu karena ruangnya Pak Gulat di Kadin kebetulan belum kelihatan gitu. Wow. Iya kan? Jadi kalau Pak Gulat itu adalah sebagai asosiasi yang sudah barangkali, saya ngelihatnya Apkasindo kan sudah di 22 provinsi ya Pak Gulat. Iya, jadi Bu. kalau Bapak mau mengatakan persyaratan di kami adalah 30% dari provinsi yang ada di Indonesia, oh Pak Gulat sudah mewakili lebih dari setengah gitu, bahkan mungkin sudah 70%. Nah itu kita siapkan ruang, ada ruang Pak sebenarnya. Jadi supaya lebih terdengar, supaya ngomong jangan kami, tapi ada suara yang datang dari di bawah dalam hal ini asosiasinya, kemudian kita ramu bersama gitu. Jadi Kadin melihat ada beberapa kekosongan, tetapi caranya kalau masuk langsung itu pasti PR-nya panjang dan susah gitu ya. Makanya melalui para asosiasi, di mana asosiasi kan sudah menggodoknya itu sudah sangat-sangat dalam. Nah jadi barangkali itulah yang dimulai di dalam masa kepengurusan Kadin yang sekarang, kita mencoba supaya lebih terdengar. Jadi nanti stigma-stigma bahwa rakyat itu adalah katakanlah bukan pengusaha makin hilang gitu. Karena dari dulu saya merasa bangga bahwa teman-temannya Pak Gulat itu adalah pengusaha sejati gitu. Mereka yang lebih berani untuk terjun, siap untuk sakit, siap untuk untung tentu saja gitu ya. Jadi ini menurut saya Kadin sudah mulai membuka atau mencari lah cara-cara yang paling sesuai dengan apa yang artinya memperkecil gap lah gitu ya. Jadi itu yang kami persiapkan di langkah tahun pertama ini ya. Mudah-mudahan di dalam periode-periode berikutnya sudah lebih bisa larinya lebih kenceng. Begitu, Alhamdulillah. Tapi ada catatan Bu Lasmi. Untuk bisa masuk, Ibu Lasmi jangan kemana-mana lagi ya. Jadi nanti karena takutnya ide ini belum bisa dicerna, tiba-tiba Ibu tidak ada lagi di Kadin. Wah, jadi repot nanti Pak Gulat ya. Jadi kita harus ada jaminan ya, personal guarantee gitu ya, bahwa Ibu akan memperjuangkan itu agar Apkasindo bisa masuk dengan katakanlah dalam tanda kutip red carpet. Bukan begitu Pak Gulat?
Wah iya, nanti kalau kami udah di sana, Ibu Lasmi pasti tidak kemana-mana. Karena Alhamdulillah. Ya Allah, Pak. karena kan banyak adik-adiknya petani sawit, ya Bu ya. Siap. Ya, ya. Iya, Artinya ini sebuah forum yang memberikan informasi yang begitu berharga bagi Apkasindo. Ternyata iya, kita belum didengar nih Apkasindo. Belum ada ruang, tetapi Kadin sudah iya. membuka diri untuk ruang itu. Nah, gimana menurut pendapat Pak Gulat nih? Begitu ada kesempatan seperti ini, kira-kira apa yang akan direncanakan atau strategi apa yang akan disiapkan untuk bisa bergabung dengan Kadin? Iya. Bah, ini peluang. Saya terima kasih Bu. Ya petani sawit itu memang pengusaha individual yang bermental baja. Itu benar Bu. Ya, kami buat jalan sendiri, buat jembatan sendiri, jatuh sendiri, mati juga sendiri. Itu benar itu Bu. Jadi kami rasakan, makanya kami ingin juga hidup bersama Kadin tentunya ya Bu ya. Kami segera. Kebetulan Pak Sekjen sedang di Jakarta sekarang. Setelah ini saya Mohon izin agak termati. Ya. karena memang petani sawit itu butuh juga namanya dagang. Saya sepakat Bu. Kelemahan kita selama ini adalah kalah berdagang. Makanya orang lebih suka berdagang jagung daripada menanam jagung. Kenapa? Apa hubungannya berdagang jagung dengan menanam? Menanam itu untungnya cuma 300. Menjual jagung bakar untungnya 2.000. Mending jualan kan gitu. Nah, logika ini kami harus banyak belajar di Kadin supaya kami juga menjadi bagian daripada rantai pasok yang profesional ya Pak Darmono ya. Bukan hanya berteriak ya. Saya membiasakan kepada anggota saya Pak Yuda untuk never give up. Jangan pernah menyerah. Kita dilahirkan memang sudah sustain, istilah dari Pak Darmono. Benar, sustain itu adalah tantangan. Makanya terima kasih Bu, kami segera merapatkan diri masalah persyaratan. Mudah-mudahan kami bisa memenuhi yang Ibu inginkan gitu Bu. Terima kasih Bu. Oh, menarik sekali Pak Gulat. Artinya gayung bersambut nih Pak Darmono. Artinya para masyarakat perkelapa sawitan sudah akan membuat suatu sinergitas ya, sebuah sinergi, kolaborasi dan aliansi. Artinya kita tidak sendiri-sendiri lagi dalam berjuang mempertahankan martabat sawit di mata dunia. Jangan sampai sawitnya banyak tapi tidak bermartabat. Para pemirsa Eljon, kelihatannya menarik sekali. Ternyata sawit rakyat masih menjadi bagian dari stigma yang mengatakan bukan pengusaha, tetapi petani. Padahal petani adalah pengusaha yang bermental baja, seperti kata Pak Ketua Umum. Nah, kira-kira Pak Darmono sebagai penutup di segmen ini, bagaimana Maksi ya sebagai masyarakat perkelapa sawit Indonesia yang banyak sekali penelitiannya atau perhatiannya terhadap hal yang sangat ilmiah. Nah, bagaimana pendapat Pak Darmono dengan ada rencana sinergitas antara Kadin dan Apkasindo ini? Apakah suatu tanda bangkitnya industri sawit atau sebagai atau ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan dari sisi yang lain? Ya, baik Pak Yuda. Saya kira ini petani memiliki posisi yang sangat strategis ya. Artinya baik itu keluar dalam perdagangan internasional maupun ke dalam. Ya. Kita yang butuhkan CPO itu kan banyak Pak Yuda ya. Pertamina butuhkan ya kan, kemudian petani sawit sendiri seperti disampaikan beberapa kali oleh Pak Gulat juga pengen produksi minyak goreng sendiri gitu. Jadi sebenarnya dari segi itu saja saya kira memang kita harus mulailah lakukan, tadi tentunya di backup dengan kajian-kajian ilmiah Pak Yuda ya. Jadi sesuatu tentunya akan bisa berjalan dengan baik kalau itu memang kalkulasinya benar-benar baik ya. Karena tanpa kalkulasi ya kita bergerak juga nanti akan bisa kemana-mana gitu malah ya kan. Tapi saya kira ini satu langkah yang baik bergandengan dengan Kadin nanti yang mudah-mudahan bisa terwujud ya cita-cita kita bersama untuk bagaimana tadi saya sampaikan bukan perkebunan sawit rakyat tetapi agrobisnis sawit rakyat gitu. Agrobisnis sawit rakyat. Baiklah, para pemirsa Eljon yang setia jangan kemana-mana karena segmen ini akan kita sudahi dulu karena ada pesan-pesan yang akan lewat. Tetap bersama kami dalam acara Indonesia Business Forum bersama 3 narasumber yang begitu istimewa yang akan membahas lebih dalam tentang banyak hal yang saat ini sedang trending.
ya. Ada minyak goreng, ada PSR, ada ISPO, bahkan yang terakhir kita kemarin membahas SJB. Apa tuh SJB? Waduh, itu yang kadang-kala membuat kita kaget-kaget ya. Baiklah Pak Pemirsa Eljon, tetap bersama kami dalam Indonesia Business Forum bersama 3 narasumber yang sangat istimewa, Ibu Laksmi, Bapak Gulat, dan Bapak Darmono dari para penggiat sawit Indonesia. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.